Wih, ngopi. Ya oke lo semuanya, selamat pagi menjelang siang dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan pada sehat walafiat ya. Dan kali ini kita akan coba lihat-lihat lagi koleksinya Mas Dimas Hartawan yang sekarang sudah punya website untuk jual beli sepatunya. Jadi kawan-kawan mungkin bisa langsung visit di websitenya mashartawan.com, langsung aja ke sana. Ataupun bisa lihat-lihat koleksi beliau yang lainnya di Instagramnya @mashartawan tentunya. Dan kali ini kawan-kawan, karena kita satu size, jadi kali ini saya dikasih kesempatan untuk cobain koleksinya beliau yang sudah lama sebenarnya pengen datang, tapi kemarin sempat ketunda sedikit karena memang ini kayaknya pairnya limited. Dan apa isinya kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, taram, dan inilah isinya dari double packingnya Mas Dimas yang selalu pakai dos. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir kalau kira-kira tentang packingnya dari Mas Dimas, packingnya selalu pakai double box. Dan ini adalah box dari si Predator Mania remake di 2020 yang remake yang kedua ya. Ya walaupun yang merah kemarin itu remake di tahun 2019, tapi yang 2020 ini dia kasih warna biru, warna yang sangat legendaris mungkin untuk timnasnya Jepang, karena kayaknya kebanyakan yang pada pakai Mania warna biru pada Piala Dunia Korea Jepang 2002 lalu adalah pemain-pemain di timnas Jepang, terutama untuk sang kapten yaitu Shinya Miyamoto ya kalau nggak salah namanya, seperti itu, nomor 17. Dan ini adalah boxnya dari Mania remake 2020 ini ataupun yang biru ini. Dia punya dua tone di sini untuk warna boxnya dengan split seperti ini. Jadi dia yang atas warnanya merah, kemudian overall boxnya adalah warnanya biru. Birunya itu agak ke ungu-ungu sedikit menurut saya. Dengan branding Adidas Predatornya di sini ya, ada dua segi 6 di sini, kemudian juga branding Adidasnya di sini, kemudian juga sizingnya. Nah ini dia sizingnya, kembali saya ambil size-nya US 7 ataupun Euronya 40 gitu ya. Lalu juga di samping boxnya ada branding Adidas lagi, samping sini kosong dan di bawahnya kosong, cuma ada tanda ini doang. Lalu kita buka, taram, dan ini adalah bungkusnya. Jadi di balik lid boxnya yang atas dia nggak ada tulisan apa-apa kawan-kawan, ini aja paling. Kemudian kita dapat satu string bag lagi di sini yang jaring-jaring dan warnanya biru. Kalau yang merah kemarin kan warnanya merah, dan kali ini warnanya biru gitu. Dia tulisannya Predator seperti ini, dan juga ada split di sini, ada pemisahan dijahit di sini, dan juga ada branding Adidasnya di sini kawan-kawan. Ini adalah kertas pembungkusnya. Kertas pembungkusnya sendiri dia pakai kertas warnanya putih, nggak krem nih tapi ini putih. Jadi white on white ya. Jadi ada branding Adidasnya dicetak di kertas yang warnanya putih ini. Lalu juga ini adalah penampakan dari si beres sepatunya sendiri. Yuk, kita nggak dapat ekstra lagi di sini, jadi nggak ada extra laces, dan kita hanya dapat tulisan apa ini? Saya nggak tahu nih tulisannya seperti ini. Begini doang. Kayaknya bukan punyanya ini deh. Dan ya, ini adalah penampakannya kawan-kawan. Adidas Predator Mania remake 2020 yang warnanya biru. Iya, inilah dia penampakannya dari si Adidas Predator Mania remake di 2020. Kali ini dia ngambil warna yang khusus untuk timnas Jepang sendiri, ataupun untuk sepatu yang kebanyakan dipakai oleh pemain timnas Jepang pada Piala Dunia Korea Jepang 2002 lalu, terutama sang kapten yang saya bilang tadi, Shinya Miyamoto. Dan kali ini kawan-kawan, biru ini memang benar-benar jadi warna yang khusus mungkin buat Jepang, karena sampai ada sebutannya samurai biru dan sebagainya. Dan bahkan untuk brand lain sendiri, Mizuno ya, kalau boleh saya bilang, dia pernah ngeluarin Mizuno yang biru itu, yang khusus untuk Jepang lah, untuk apa ya, Spirit of Japan lah atau dan sebagainya lah gitu, kira-kira seperti itu kalau untuk warna biru sendiri. Jadi kalau ada kawan-kawan mungkin yang lebih paham tentang kenapa biru ini jadi warna yang
merupakan kebahagiaan buat Jepang, boleh tuangkan di kolom komentar di bawah. Dan kali ini sesuai dengan apa yang telah dibilang oleh Adidas bahwa memang akan keluarkan yang seperti ini, yang telah kita intip bocoran-bocorannya di Footy Headlines dan sebagainya pada akhir-akhir tahun ataupun awal-awal tahun lalu. Dan inilah yang hadir nih di hadapan kita gitu, dengan split outsole yang seperti ini yang diambil dari Predator 2020, kemudian juga dengan tampilan siluet yang bisa dibilang 11-12 dengan si OG-nya. Hanya mungkin kawan-kawan yang bisa kita lihat perbedaannya adalah dia pakai konstruksi sole plate yang seperti ini, dan juga apa ya, tone yang di sini ataupun warna di sini dia nggak ngikutin warna yang OG-nya dulu gitu. Kalian dulu kan memang biru di bagian heel-nya, tapi kalau ini pakai warna merah gitu. Ada sedikit perbedaan aja sih di sini. Kalau secara siluet, konstruksi dan sebagainya, dia bisa dibilang wow, 11-12 lah gitu kalau menurut saya. Masih made in Indonesia di sini tentunya, dan saya ambil di size 40 kali ini. Siluetnya seperti ini, dia pakai material full kangaroo leather, walaupun nggak full ya, tapi memang karena ada sparasinya di sini. Karena di sebagian di pair yang ini ataupun part yang ini dia pakai material sintetis dengan stripes yang nyambung sampai ke bawah. Beda dengan yang merah kemarin ya. Kalau yang merah kemarin kan dipotong sama sole plate-nya, pakai Predator 19 sole plate-nya. Kali ini dia pakai sole plate-nya Predator 2020, jadi stripes-nya itu bisa nyambung sampai ke bawah dan sampai ke sini. Overall warnanya adalah biru, atau boleh saya bilang birunya agak keunguan seperti itu, dengan 3 stripes di bagian sampingnya di sini, lalu juga dengan swerve rubber fin-nya di sini yang agak melengkung di sini dan putus di sini kawan-kawan. Dan ini adalah penampakan dari si detail si rubbernya sendiri, mungkin bisa kelihatan. Lalu juga dengan cut yang seperti ini, dan di bagian mid sepatunya sendiri dia pakaiin tekstur seperti ini yang mungkin agak ditonjolin sedikit ya, mungkin untuk fungsi kontrol lah seperti itu. Dan ini adalah cutnya untuk si Leia-nya sendiri, jadi dia dari sini kemudian ngelengkung di sini kawan-kawan, dan seperti ini. Lalu stitchingnya adalah di sini nih kawan-kawan ya, dengan pola stitching yang seperti ini tentunya. Ini dia. Lalu juga dengan bagian lidah yang warnanya beda dengan warna uppernya secara keseluruhan, yaitu lidahnya pakai warna merah dan juga lacesnya pakai warna merah, pakai sistem lacing yang seperti ini. Jadi dia nggak ada lace hole-nya kecuali 2 aja lace hole yang di ujung sininya kawan-kawan. Lalu juga lidahnya pakai liat juga, dan ada stem lidahnya di sini, jadi di press begitu. Dan nggak lupa dia pakaiin yang namanya karet seperti ini dengan fold over tanch yang pakai strap. Jadi strapnya kan bisa disangkutin di stafnya si sepatunya sendiri lah. Lalu juga bagian di balik lidahnya adalah seperti ini, lidahnya merah dan juga di balik lidahnya adalah warnanya merah. Ini adalah bagian heel linernya, dia pakein liat di sini kawan-kawan. Tapi secara detail dia kasih agak sedikit kundukan ya di sini ya, biar makin empuk lah gitu. Nah ini dia kawan-kawan, dan kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia cutnya di sini nih kawan-kawan. Lalu juga di balik bagian uppernya dia tampilannya seperti ini. Ini dia. Ini mungkin bisa kelihatan dengan insole yang fully removable, dan insole-nya adalah seperti ini nih kawan-kawan. Insole-nya warnanya merah, jadi dia ada stripes yang warnanya putih yang melengkung seperti ini, jadi kayak bentuk huruf L. Lalu juga ada branding Predatornya di bagian tumitnya. Lalu ini adalah bagian di balik insole-nya sendiri. Dia nggak terlalu melengkung menurut saya ya, dan nggak terlalu flat juga. Nah ini dia. Dan ini kita memang nggak dapat ekstra insole kayak si remake-nya akselerator ya, gitu kan. Kita dapat yang boost dan juga yang biasa. Foamnya ini kayaknya EVA foam aja sih menurut saya. Dan ini adalah tampilan dari detail di balik foamnya gitu. Jadi garis-garisnya adalah seperti ini, mungkin sebagai efek grippy juga. Lalu ada tulisan master control dan juga ada sizingnya di sini. UK 6.5, US 7, Euro 40 lah. JP-nya 250. Dan juga ada branding Adidas-nya di sini. Dan inilah dia garis-garis lagi di sini sebagai unsur gripnya, dan dikelilingi oleh outline yang seperti ini nih kawan-kawan. Lalu kita lihat bagian dalamnya. Nah ini adalah satu hal yang agak unik mungkin, karena seperti mungkin sepatu bola yang lainnya, kayaknya kalau di bawahnya itu kan cuma dipakein kayak material yang bukan plastik yang nggak transparan ya, tapi kalau ini dia kayaknya agak transparan gitu plastiknya, dan mungkin bisa kelihatan bahwa di sini ada bagian-bagian yang melengkung nih kawan-kawan. Melengkung sih, memang ada stripesnya di sini dan dia itu menjorok ke dalam. Dan inilah dia tampilannya, bisa kita lihat mungkin. Nah, lalu untuk sole plate-nya sendiri yang saya bilang, dia pakai sole plate-nya ataupun konstruksi sole plate-nya si Predator 2020, di mana sole plate itu terdiri dari 2 bagian yang split. Jadi ada bagian yang dominan di sini di bagian depan dan juga di bagian belakang. Ini dia kawan-kawan, bentuknya seperti ini, warnanya putih, tapi nggak bisa saya bilang putih banget ya, dia kayak putih-putihnya mutiara gitu, agak shiny di sini dan ada efek-efek warna lah gitu.
yang mungkin dengan gesekan mungkin ya akan agak sedikit-sedikit scratch lah gitu mungkin menurut saya sih. Dan juga dia punya konstruksi outsole ataupun sole pad juga yang lumayan bagus di sini karena dia kayaknya terdiri dari dua bagian gitu, karena ada yang transparan ini kawan-kawan dan juga ada yang non transparan seperti ini. Jumlah studsnya ada 2, 5, 7 ya, ada 7 di bagian depan dan juga ada 4 di bagian belakang. Dan ini adalah namanya control frame seperti yang tertulis di sini. Jadi di bagian heelnya juga dia ada lengkungan seperti ini yang nggak merupakan bagian dari sole padnya gitu. Jadi dia misah ini. Ini bagian dari si upper sepatunya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Ada branding Adidasnya di sini dan juga ada tekstur gimana ya? Kayak grippy-grippy lah di sini nih kawan-kawan. Size pas di 40 jadi saya nggak perlu apa ya upsize gitu dan nggak perlu juga downsize. Jadi dari sepatu yang lama di 40, maksudnya di Mania yang remake juga di 40, saya tetap diambil 40 gitu walaupun size rutin saya biasa ataupun saya biasanya untuk si Adidas sendiri di UK7 ataupun 42/3. Tapi kali ini kayak si Mania yang lalu gitu ataupun Mania yang 2002 lalu itu memang saya pakainya size 40 jadi bukan di UK7. Dan tetap fitnya enak, sizingnya juga enak, laynya juga enak, mungkin perlu sedikit apa namanya breaking time dan juga sole padnya juga enak dan apa ya kasih sensasi yang sebenarnya udah pernah ngerasain cuma dengan colorway yang beda gitu untuk si Mania sendiri. Nah inilah dia tampilannya kawan-kawan. Dan mungkin itu aja, mungkin ada abang-abang sepuh-sepuh kayak Mas Pram tuh yang udah pakai ataupun sepuh-sepuh lain kali yang sudah pakai si Mania Remake 2020 untuk colorway yang biru ini, boleh sedikit cerita kali pengalamannya ataupun ada nostalgianya kali buat abang-abang ataupun sepuh-sepuh yang lainnya. Hehehe, boleh ceritakan di kolom komentar di bawah ataupun mungkin yang udah ngerasain enak atau nggak enaknya di mana, suka atau nggak suka jadi mana pakai si Mania Remake 2020 ini, boleh ceritakan di kolom komentar di bawah biar kita sama-sama belajar kali dan untuk referensi juga kali ya bagi kawan-kawan mungkin yang pengen ngambil si Mania Remake di 2020 ini. Nah mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan sebagainya di video ini. Makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Kita insya Allah jumpa lagi di video review berikutnya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.